Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Salam kebajikan kanggo sedoyo sedulur. Mugi panjenengan semua selalu diberi kesehatan, ketentraman batin, lan rejeki sing manfaat. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak panjenengan untuk membalas salam di kolom komentar. Tulis salam versi panjenengan masing-masing, supaya energi kebaikan ini mengalir bersama. Jangan lupa juga tekan tombol like kalau panjenengan merasa konten seperti ini membawa manfaat. Panjenengan pernah merasa hidup ini seperti sedang dikejar sesuatu, tapi kita sendiri belum sadar apa yang mengejar kita? Ada sebagian orang yang belakangan ini tiba-tiba dapat peluang besar. Usaha mendadak maju, jalan rezeki terbuka, relasi datang tanpa disangka. Tapi di saat yang sama, ada juga yang justru kehilangan arah, mudah emosi, salah ambil keputusan, bahkan kehilangan kesempatan emas. Menurut pitutur para sepuh, fenomena ini banyak terjadi pada panjenengan yang lahir dengan weton pahing. Bukan karena pahing itu sakti atau istimewa, tapi karena energinya sedang berada di persimpangan besar, antara naik derajat kehidupan, atau justru tergelincir karena kurang sadar. Pertanyaannya, panjenengan termasuk yang siap menerima atau malah lengah? Dalam pandangan kejawen, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah peta getaran hidup, karakter batin, dan irama rezeki seseorang. Weton pahing dikenal memiliki energi kuat, cepat bergerak, dan penuh dorongan perubahan. Saat siklus tertentu datang, energi ini seperti angin besar, bisa mendorong layar kapal menuju tujuan, tapi juga bisa menenggelamkan kalau salah arah. Di video ini, kita akan membahas mengapa weton pahing sedang dikejar keberuntungan besar. Apa tanda-tandanya? Apa jebakan yang sering membuat peluang itu hilang? Dan bagaimana cara menyelaraskan diri agar tetap selamat secara lahir dan batin? Mari kita masuk pelan-pelan, dengan hati yang terbuka. 1. Energi pahing. Cepat, kuat, tapi mudah tergesa. Dalam pandangan kejawen, setiap weton membawa watak dasar seperti arus sungai. Ada yang mengalir tenang, ada yang beriak lembut, ada pula yang deras dan penuh tenaga. Pahing termasuk arus yang kuat. Energinya panas, aktif, dinamis, dan cenderung tidak suka stagnan. Panjenengan yang lahir di pahing biasanya memiliki dorongan besar untuk bergerak maju, tidak betah berlama-lama dalam keraguan, dan punya naluri kepemimpinan yang alami. Banyak pahing yang sejak muda sudah terbiasa mengambil keputusan sendiri, bahkan sering menjadi penentu arah di lingkungan keluarga atau pekerjaan. Ini bukan kebetulan, ini memang karakter energi bawaan. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi lain yang sering tidak disadari. Energi cepat kalau tidak dibarengi kesadaran batin, bisa berubah menjadi tergesa. Keinginan segera melihat hasil kadang membuat pahing melompati proses. Padahal hidup bukan lomba lari, melainkan perjalanan panjang yang perlu keseimbangan. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, sing kesusu asring keserimpet. Yang terburu-buru justru sering tersandung. Kalimat ini sederhana, tapi dalam maknanya sangat dalam. Ketika pikiran terlalu ingin cepat berhasil, mata batin menjadi sempit. Kita hanya melihat tujuan, tapi lupa membaca jalan. Dalam fase tertentu, terutama saat energi rezeki sedang naik, pahing bisa merasa seperti dikejar peluang. Banyak ide muncul, banyak tawaran datang, banyak pintu terasa terbuka. Hati menjadi bersemangat, tapi juga rawan kehilangan kejernihan. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Apakah panjenengan tetap bisa menahan diri, menimbang dengan tenang, atau justru mengikuti semua dorongan tanpa arah yang jelas? Seperti kuda yang kuat, kalau tidak diarahkan dengan kendali, ia bisa membawa penunggangnya jatuh ke jurang. Energi pahing sebenarnya bukan untuk ditahan, melainkan diarahkan. Kecepatan itu anugerah, tapi kesadaran adalah remnya. Tanpa rem, kecepatan berubah menjadi bahaya. Banyak orang pahing sukses besar karena mampu mengolah dorongan menjadi disiplin, bukan sekadar ambisi. Mereka belajar berhenti sejenak sebelum bertindak, mendengar suara hati sebelum memutuskan, dan membaca tanda-tanda kecil yang sering diabaikan orang lain. Coba panjenengan renungkan pelan-pelan. Selama ini, ketika ada kesempatan datang, apakah panjenengan langsung menyambar, atau memberi ruang untuk mempertimbangkan dampaknya? Apakah keputusan diambil dari kejernihan batin, atau dari dorongan ingin cepat menang? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi,
tapi untuk membuka kesadaran. Karena dari sinilah arah hidup mulai ditentukan. Dan ketika kita sudah memahami karakter dasar energi pahing ini, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita tahu bahwa keberuntungan besar memang sedang mendekat, bukan sekadar perasaan atau ilusi semata? Disinilah kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda alam dan batin yang mulai bergerak. 2. Tanda-tanda kesempatan besar sedang mendekat. Dalam laku kejawen, keberuntungan tidak pernah datang secara tiba-tiba tanpa isyarat. Alam selalu memberi tanda, hanya saja tidak semua orang cukup peka untuk membacanya. Terutama bagi panjenengan weton pahing, tanda-tanda ini sering muncul halus, seperti bisikan angin yang lewat sebentar. Kalau tidak disadari, ia akan berlalu begitu saja. Para sepuh menyebutnya sebagai tanda alam wiswiwit embuka lawang. Tanda alam mulai membuka pintu. Salah satu tanda paling umum adalah perubahan pola pertemuan hidup. Panjenengan mungkin tiba-tiba sering bertemu orang baru yang memberi sudut pandang berbeda, membuka peluang kerja, usaha, atau bahkan mengubah cara berpikir. Pertemuan semacam ini jarang kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa, jodoh pertemuan selalu membawa pesan. Entah itu pesan pelajaran, ujian, atau jalan rezeki. Tinggal bagaimana kita membaca maknanya, bukan hanya menikmati hasilnya. Tanda berikutnya adalah munculnya kegelisahan yang tidak biasa. Bukan gelisah karena takut atau cemas, tapi seperti ada dorongan dari dalam untuk berubah. Hati terasa tidak nyaman dengan rutinitas lama, pikiran mulai mempertanyakan arah hidup, dan muncul keinginan untuk memperbaiki kualitas diri. Ini sering disalahartikan sebagai kebingungan, padahal sebenarnya panggilan kesadaran. Seperti ulat yang mulai gelisah sebelum menjadi kepompong, ada fase tidak nyaman sebelum naik tingkat kehidupan. Sebagian pahing juga mengalami mimpi yang terasa lebih hidup dari biasanya. Mimpi bertemu orang tua, mimpi berjalan di tempat asing, mimpi melihat air, jalan, atau cahaya. Dalam tafsir kejawen, mimpi semacam ini sering menjadi bahasa alam bawah sadar yang sedang memberi isyarat perubahan. Bukan untuk ditakuti, tapi direnungkan maknanya. Apa pesan yang tersisa di hati setelah bangun? Karena seringkali pesan penting tidak berbentuk gambar jelas, tapi rasa yang tertinggal. Selain itu, masalah lama perlahan mulai menemukan jalan keluar. Hutang mulai terurai, konflik mereda, kesehatan membaik, atau hubungan yang renggang mulai mencair. Ini seperti membersihkan ladang sebelum masa tanam. Alam sedang memberi ruang agar panjenengan siap menerima sesuatu yang lebih besar. Sayangnya, banyak orang justru sibuk mengeluh, merasa belum cukup puas, atau terlalu fokus pada kekurangan, sehingga lupa mensyukuri tanda-tanda pembuka jalan ini. Pepatah Jawa mengingatkan, wong sing ora peka, bakal kelangan wektu. Orang yang tidak peka akan kehilangan momentum. Kesempatan tidak selalu datang dengan kemasan indah, kadang datang dalam bentuk tantangan kecil yang menuntut keberanian mengambil langkah berbeda. Coba panjenengan tengok kembali beberapa bulan terakhir. Apakah ada pertemuan, kejadian, mimpi, atau dorongan batin yang terasa tidak biasa? Apakah ada pintu kecil yang sebenarnya sudah terbuka, tapi belum panjenengan masuki? Kesadaran atas tanda-tanda ini menjadi bekal penting sebelum melangkah lebih jauh. Namun, saat pintu mulai terbuka dan peluang mulai tampak, muncul ujian lain yang sering lebih berat, godaan batin ketika rezeki dan pengaruh mulai naik. Disinilah banyak orang tergelincir tanpa sadar. Maka, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 3. Godaan terbesar saat rezeki mulai naik. Ketika pintu kesempatan mulai terbuka dan tanda-tanda keberuntungan semakin jelas, justru disitulah ujian batin mulai bekerja lebih halus. Banyak orang mengira tantangan hanya datang saat hidup sulit. Padahal, dalam laku kejawen, masa naik sering jauh lebih berbahaya daripada masa turun. Karena saat hidup terasa mudah, kesadaran sering lengah. Rezeki yang mengalir deras bisa membuat hati terlena, merasa aman, merasa kuat, bahkan merasa tidak membutuhkan siapapun. Bagi panjenengan weton pahing yang memang memiliki energi kuat dan dorongan besar, godaan ini terasa lebih intens. Ego perlahan membesar tanpa disadari. Keberhasilan kecil saja bisa memunculkan rasa bangga berlebihan. Pujian terasa manis, pengakuan membuat hati berbunga, lalu perlahan muncul keinginan untuk selalu dilihat, selalu diakui, selalu menang. Inilah pintu awal dari ketidakseimbangan batin. Sesepuh sering mengingatkan, sing dhuwur aja nganti kelangan lemah.
Yang berada di atas jangan sampai kehilangan tanah pijakan. Godaan lain yang sering muncul adalah kecenderungan ingin menguasai segalanya. Mulai sulit percaya pada orang lain, merasa semua harus dikendalikan sendiri, dan mudah tersinggung ketika pendapatnya tidak diikuti. Padahal hidup bukan soal menguasai, melainkan menyelaraskan. Ketika seseorang terlalu keras mengendalikan arus, justru arus itu melawan. Seperti menggenggam pasir, semakin erat digenggam, semakin banyak yang lolos. Tidak sedikit pula pahing yang ketika rezekinya naik, pola hidupnya ikut berubah tanpa disadari. Pengeluaran meningkat, gaya hidup naik, waktu untuk hening berkurang, dan perhatian pada batin mulai menipis. Yang dulu sederhana menjadi penuh tuntutan. Yang dulu sabar menjadi mudah marah. Ini bukan kesalahan besar dalam sekejap, tapi geseran halus yang lama-lama menjauhkan seseorang dari pusat dirinya. Pepatah Jawa berkata, kebak banyu yen ora ana saluran, bakal jeblok. Air yang penuh kalau tidak punya saluran akan meledak. Rezeki, kekuasaan, dan pengaruh juga perlu saluran berupa kerendahan hati, berbagi, dan kesadaran diri. Tanpa itu, yang seharusnya membawa berkah justru menimbulkan masalah, konflik, bahkan kehilangan makna hidup. Coba panjenengan jujur pada diri sendiri. Saat mendapat kemudahan, apakah hati panjenengan semakin lembut atau justru semakin keras? Apakah panjenengan masih bisa bersyukur pada hal kecil, atau hanya mengejar yang lebih besar? Apakah panjenengan masih mau mendengar nasihat, atau mulai merasa paling benar? Pertanyaan ini seperti cermin batin, kadang tidak nyaman, tapi sangat menolong agar kita tidak tersesat dalam euforia keberhasilan. Kesadaran akan godaan ini bukan untuk membuat takut, melainkan agar kita lebih waspada dan seimbang. Karena keberuntungan sejati bukan hanya soal bertambahnya materi, tapi bertambahnya kebijaksanaan. Dan setelah menyadari jebakan-jebakan batin ini, muncul pertanyaan penting berikutnya. Bagaimana cara menyelaraskan diri agar energi pahing tetap membawa keselamatan, bukan sebaliknya? Disinilah kita masuk ke pembahasan selanjutnya. 4. Cara menyelaraskan diri dengan energi pahing. Menyelaraskan diri dengan energi pahing bukan berarti menahan potensi atau mematikan semangat. Justru sebaliknya, menyelaraskan berarti mengarahkan kekuatan agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Dalam laku kejawen, keselarasan disebut sebagai tata, titi, tentrem. Hidup tertata, langkah tertiti, batin tentram. Tidak perlu ritual rumit, tidak harus mencari tempat khusus, karena pusat keselarasan ada di dalam kesadaran sehari-hari. Langkah pertama adalah belajar, menenangkan diri. Di tengah kesibukan, panjenengan perlu menyediakan waktu hening walau hanya beberapa menit. Duduk diam, tarik napas perlahan, rasakan tubuh, dengarkan suara batin tanpa menghakimi. Keheningan ini seperti mengendapkan air keruh agar jernih kembali. Dari kejernihan inilah keputusan yang lebih bijak lahir. Banyak kesalahan besar terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena pikiran terlalu ramai. Langkah kedua adalah eling, mengingat posisi diri sebagai bagian kecil dari semesta. Apapun yang kita miliki hanyalah titipan. Jabatan, uang, kesehatan, bahkan waktu hidup, semua bisa berubah sewaktu-waktu. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga kerendahan hati. Ketika seseorang eling, ia tidak mudah sombong saat di atas, dan tidak putus asa saat di bawah. Langkah ketiga adalah tepas lira, kemampuan merasakan perasaan orang lain. Energi pahing yang kuat kadang membuat kata-kata keluar lebih tajam dari niat sebenarnya. Maka perlu latihan menahan lisan, membaca suasana, dan menghormati batas orang lain. Hubungan yang harmonis adalah salah satu pagar keselamatan terbesar dalam hidup. Tanpa itu, rezeki sebesar apapun terasa hambar. Langkah keempat adalah tirakat kecil yang realistis. Bukan puasa berat atau laku ekstrim, tapi pengendalian sederhana, mengurangi makan berlebihan, mengurangi pamer, mengurangi emosi berlebihan, mengurangi reaksi spontan. Tirakat bukan menyiksa diri, melainkan melatih kendali. Seperti kuda liar yang dilatih pelan-pelan agar menjadi tunggangan yang kuat dan aman. Langkah kelima adalah memperlancar aliran rezeki dengan berbagi. Sedekah, menolong, memberi waktu, memberi perhatian. Semua itu membuka ruang batin agar tidak terjebak dalam rasa memiliki. Dalam pitutur Jawa dikatakan, sing seneng nuduhake dalan, ora bakal kesasar.
yang senang memberi jalan pada orang lain, tidak akan tersesat sendiri. Coba panjenengan rasakan, dari kelima langkah ini, mana yang paling terasa berat dilakukan? Disitulah biasanya titik latihan terbesar. Keselarasan tidak tercipta dalam sehari, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Ketika batin mulai selaras, energi pahing yang besar berubah menjadi kendaraan yang membawa keselamatan, bukan kebut tanpa arah. Dan ketika seseorang sudah mampu menyelaraskan diri, muncul pemahaman baru tentang makna selamat itu sendiri. Bukan sekadar berhasil, bukan hanya kaya, tetapi utuh sebagai manusia. Disinilah kita masuk ke poin terakhir. 5. Makna selamat yang sebenarnya bagi weton pahing. Banyak orang mengartikan selamat sebagai terhindar dari masalah, hidup berkecukupan, atau memiliki posisi yang aman secara materi. Padahal dalam pandangan kejawen, makna selamat jauh lebih luas dan lebih dalam. Selamat bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata, tapi tentang keadaan batin yang tetap utuh di tengah perubahan hidup. Seseorang bisa kaya, terkenal, dan berpengaruh, tetapi batinnya rapuh, penuh kecemasan, mudah marah, dan kehilangan arah. Dalam kondisi seperti itu, sesungguhnya ia belum selamat. Bagi panjenengan weton pahing, makna selamat sangat erat kaitannya dengan kemampuan mengelola energi besar yang dimiliki. Energi kuat tanpa kesadaran akan seperti api tanpa kendali. Ia bisa menerangi, tapi juga bisa membakar. Selamat berarti mampu menjaga api itu tetap menjadi cahaya, bukan menjadi amarah, keserakahan, atau ambisi yang menutup kejernihan hati. Disinilah keseimbangan menjadi kunci utama. Dalam pitutur Jawa sering disebut, sugih tanpa banda, menang tanpa ngasorake. Kaya tanpa harus menumpuk harta berlebihan, menang tanpa harus merendahkan orang lain. Ini bukan menolak keberhasilan, tapi menata cara memaknai keberhasilan. Ketika seseorang mampu merasa cukup, mampu bersyukur, dan tetap rendah hati, disitulah keselamatan batin tumbuh. Selamat juga berarti tidak kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Banyak orang sibuk mengejar target sampai lupa mendengar suara hatinya. Tubuh lelah, pikiran tegang, hati kosong, tapi tetap dipaksa berjalan. Lama-lama hidup terasa seperti kewajiban, bukan anugerah. Dalam kejawen, manusia diajak untuk nyawiji, menyatu antara pikiran, rasa, dan tindakan. Ketika ketiganya selaras, hidup terasa lebih ringan walau tantangan tetap ada. Selain itu, selamat berarti menjaga hubungan dengan sesama. Rezeki sejati bukan hanya uang, tapi ketentraman relasi. Bisa pulang ke rumah dengan hati damai, bisa berbicara tanpa dendam, bisa memaafkan tanpa beban. Banyak konflik besar berawal dari luka kecil yang dipelihara. Orang yang selamat memilih merawat kedamaian, bukan memelihara pembenaran diri. Selamat juga berarti tetap terhubung dengan Yang Maha Mengatur. Apapun sebutan panjenengan terhadapnya, kesadaran bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri akan membuat hati lebih pasrah, lebih ikhlas, dan lebih ringan. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi pasrah setelah berikhtiar. Seperti perahu yang tetap mendayung, namun menerima arah angin dengan bijak. Maka, ketika kita berbicara bahwa hanya yang sadar yang selamat, maknanya adalah hanya mereka yang mampu menjaga keseimbangan batin di tengah naiknya peluang dan godaanlah yang benar-benar aman dalam perjalanan hidupnya. Keberuntungan besar bukan tujuan akhir, melainkan ujian kedewasaan jiwa. Dari pemahaman inilah kita bisa menarik benang merah seluruh pembahasan dan merangkumnya dalam kesimpulan yang menenangkan dan membumi. Panjenengan, dari seluruh perjalanan pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa weton pahing bukan sekadar hitungan hari lahir, tetapi gambaran tentang energi hidup yang besar, cepat, dan penuh potensi. Energi ini bisa menjadi kendaraan menuju kemajuan, keberkahan, dan kematangan batin, namun juga bisa menjadi sumber kelelahan, konflik, dan kehilangan arah bila tidak disadari dengan baik. Kita telah memahami bahwa karakter dasar pahing adalah dorongan kuat untuk bergerak dan menembus batas. Ini adalah anugerah yang jarang dimiliki semua orang. Namun, anugerah selalu datang berpasangan dengan tanggung jawab kesadaran. Kecepatan tanpa kejernihan akan melahirkan kecerobohan. Kekuatan tanpa keseimbangan akan melahirkan ketegangan batin. Tanda-tanda keberuntungan yang mendekat sebenarnya sudah banyak berbicara melalui pertemuan hidup, kegelisahan positif, mimpi, serta terbukanya jalan-jalan kecil yang sering kita anggap sepele. Alam tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik.
Mereka yang mau mendengar bisikan itulah yang mampu membaca arah sebelum terlambat. Kita juga belajar bahwa ketika rezeki mulai naik, justru muncul godaan batin yang lebih halus. Ego, keinginan menguasai, rasa paling benar, dan kecenderungan melupakan kesederhanaan. Banyak orang jatuh bukan saat kekurangan, tetapi saat merasa berlebihan. Kesadaran menjadi pagar yang menjaga agar keberuntungan tidak berubah menjadi beban. Melalui laku sederhana seperti neng, eling, tepas lira, tirakat kecil, dan berbagi, energi pahing bisa diselaraskan agar tetap menjadi cahaya, bukan api yang membakar. Keselarasan bukan tujuan instan, tetapi latihan harian yang pelan namun konsisten. Dan akhirnya, makna selamat kita kembalikan pada keutuhan hidup, batin yang tenang, hubungan yang harmonis, arah hidup yang jelas, serta rasa cukup yang menumbuhkan syukur. Keberhasilan sejati bukan hanya soal hasil, tetapi tentang siapa kita menjadi di sepanjang perjalanan itu. Transisi batin ini membawa kita pada penutup, sebagai pengingat lembut agar pesan hari ini tidak hanya berhenti di pikiran, tetapi juga turun ke rasa dan laku. Panjenengan, saya ingin menutup dengan pitutur Jawa. Urip iku kudu bisa ngolah rasa, dudu mung ngoyak banda. Hidup itu harus mampu mengolah rasa, bukan hanya mengejar harta. Artinya, keberhasilan tanpa kedewasaan batin hanya akan melahirkan kekosongan. Tetapi keberhasilan yang dibarengi kesadaran akan menghadirkan ketentraman yang panjang. Semoga panjenengan yang merasa berada dalam fase perubahan, terutama weton pahing, bisa semakin eling, sabar, dan bijak membaca arah hidup. Jika panjenengan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar kita bisa terus bertemu dalam ruang belajar batin yang menyejukkan. Saya juga mengundang panjenengan untuk berbagi di kolom komentar. Pengalaman apa yang sedang panjenengan alami akhir-akhir ini? Apakah ada tanda-tanda perubahan, peluang, atau pelajaran hidup yang terasa kuat? Siapa tahu cerita panjenengan menjadi cermin dan penguat bagi sedulur yang lain. Matur nuwun sanget atas waktu dan perhatian panjenengan. Salam rahayu, semoga langkah panjenengan selalu dalam tuntunan Gusti, penuh berkah, dan keselamatan lahir batin.